kita lihat misalnya dalam sebuah teks yang mungkin semua kita sudah familiar ya, dalam sebuah teks deskriptif misalnya, to be muncul pada kalimat misalnya there is, yang diawali dengan there is. Ada banyak contoh kalimat yang diawali dengan there is. Misalnya, there is a book on the table. There is a pen on the table. There are some pens on the floor. There are 3 students in the class. There are many people in the street. Kalimat-kalimat yang diawali dengan there, lalu to be, seperti is, are, bahkan was. There was a student in the class yesterday. Atau malah present perfect, to be-nya there has been few students in the class. Itu semua diartikan ada, ya tergantung tensesnya. There is a book on the table, ya ada buku di meja. There are some students in the class, ya ada beberapa siswa di kelas. There have been solution to the problem. Itu berarti telah ada solusi terhadap masalah itu. Jadi, tapi prinsipnya there to be begitu. Kalau yang present contohnya there is, there are. Kalau yang past misalnya there was, there were. Kalau yang present perfect there has been, there have been. Bahkan mungkin can, must, will bisa juga muncul di rumus itu atau di pola tersebut. Kalau there is a student in the class, ada seorang siswa di kelas. Tapi kalau bagaimana adanya besok, hadirnya seorang murid itu besok. Katakanlah seorang murid yang baru besok, maka akan ada seorang murid baru besok. Kalau tadi there is a student, ada siswa, berarti sudah ada. Kalau akan datang atau belum hadir atau baru datang besok, there will be a student, new student tomorrow. There will be new book in our library tomorrow. There will be more interesting books in our library next month, next week. Ya, tapi prinsipnya apa? There diikuti to be, lalu diikuti noun. Coba buktikan. There are new students. Ada murid, bukan ada baru. There are new students. Ada murid baru. There are large houses in our city. Ada rumah-rumah besar. Ada rumah, berarti benda. There is a policeman in the street. Ada polisi di jalan itu. There is a crowd. Ada kerumunan. Berarti jangan lupa rumusnya there diikuti to be, bisa dalam tenses apapun, lalu benda. Ada uang di saku saya. There is money
in my pocket. Ada banyak uang di saku saya. There is much money in my pocket. Itu yang tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, tinggal biasanya nambah s. Kalau there is a book, itu sebuah buku, ada buku on the table. Kalau lebih dari satu, there are two books. Kalau bukunya baru, there are two new books in our library on the table. Maka dengan mengenal kalimat berpola there, kemudian diikuti to be, diikuti benda, maka kita tahu artinya, yaitu ada. Kemudian kalau tambah dengan will, maka tetap artinya ada, cuma dengan tambahan akan. Dan will bukan dengan is, bukan dengan are. Kalau present juga bukan dengan was, bukan dengan were, tapi there will be, akan ada. Ya, there will be some books in our library. There will be a new student in our class. Itu penggunaan there diikuti will be, tetap artinya ada, cuma karena future dengan will, ya. Kalau memang yang lain misalnya harus ada, ya there must be. Mungkin ada, there can be. Seharusnya ada, there should be. Telah ada, there has been. Itu penggunaan there. Dengan to be diikuti, jangan lupa diikuti benda. Berarti there, to be, benda. Dan hanya rumusnya seperti itu. Tidak setelah to be lalu sifat, tidak seperti pada kalimat pola lain yang bisa diikuti sifat. Bagaimana dengan there is a new student in the class? Itu artinya memang tetap benda. New itu hanya sebagai sifatnya saja. Tapi tetap pokoknya adalah ada buku, ada siswa, ada masalah. There is a problem in my family. Ya. There will be solution to the problem. Kan ada solusi terhadap masalah itu. Itu di dalam teks misalnya. Tadi kita membuat kalimat bebas. Dalam teks apa saja? Contoh yang paling familiar mungkin bagi kita adalah teks deskriptif. Sebuah teks misalnya tentang Smart Health Clinic. Ada sebuah klinik yang namanya Smart Health Clinic. Di sana beberapa kalimat menggunakan there. Seperti there is big medical clinic in my town. Diikuti apa setelah to be? Benda kan? There is clinic. Bagaimana dengan big medical sebelum kata klinik? Itu hanya sifatnya. Maka yang paling pokok bendanya, dan benda paling akhir. Jangan lupa diingat-ingat ketika Anda menulis maupun ketika membaca. Maka yang ketika membaca maka diartikan yang benda dulu, yaitu ada sebuah klinik. Klinik apa? Klinik medis yang besar, ya. There is a big medical clinic in my town. There is a big medical clinic in my town. Sama nggak dengan kalimat yang tadi kita buat? There is a book on the table. Benda juga there is a book. There is much money in my pocket. Sama, money, benda. There is a policeman in the street. Juga sama, benda. Dan dalam teks tersebut, pada teks deskriptif yaitu Smart Health Clinic, ada
penggunaan atau muncul lagi yang lain yaitu there is nice garden at the front. Jadi di klinik tersebut ada apa? Ada garden, jangan lupa, bukan ada nice. There is nice garden, berarti ada garden yang nice di depan klinik tersebut. Bagaimana mengatakannya? There is a nice garden at the front of the clinic. Maka sama rumusnya there to be benda. Kalau tadi there is a big medical clinic, berarti there is a clinic. Kemudian there is a nice garden, berarti there is garden. Muncul lagi dalam teks deskriptif yang memang biasanya penggunaan there itu bisa muncul beberapa kali, yaitu there are some specialists working for the clinic. Lihat, there are some specialists working for the clinic. Berarti ada apa di situ? Ada, jangan lupa, bukan ada some, karena some itu hanya menunjukkan jumlah. Some books, some pens, ya, few hours, few books, ya, few clinics. Maka di situ atau few specialists, there are some, ya, atau many specialists. There are some specialists berarti ada beberapa ahli. Akhiran IST menunjukkan ahli atau seorang yang punya expert. Kalau ahli ekonomi ya economist. Ya. Itu contoh there, ya, yang diikuti benda. Contoh lain yang bisa kita temukan kebetulan ini ada di teks deskriptif. Kita lihat lagi pada teks yang sama yaitu pada teks Smart Health Clinic. Ya, Smart Health Clinic. Di sini juga ada there is dispensary. There is also dispensary. Ada juga apotek. Ada apa? Benda yaitu apotek. There is also dispensary. Also hanya sebagai keterangan. Yang pokok adalah there to be, kemudian diikuti benda. There is also dispensary. Ada juga apotek di dalam atau di klinik tersebut. Itu penggunaan to be pada kalimat yang berpola subject, to be, there, to be, lalu benda. Coba kita lihat yang lain, ya, yaitu is atau to be, ya, yang bisa is, bisa are, bisa has been, bisa will be, tetapi pada kalimat yang polanya berbeda. Kalau tadi there to be noun, atau there's a book, there's a pen, there's a policeman, there are new books, there are new students, there will be a book, there will be new student. Sekarang bukan there, tetapi diawali dengan subject, subject, kemudian to be, lalu berikutnya apa? Coba tebak. Ya. Contoh, dalam teks deskriptif yang sama yaitu Smart Health Clinic, di situ muncul kalimat yaitu misalnya the wall, maksudnya the wall of the clinic, ya. The walls are white. Lihat kalimat tersebut. The walls are white. Lihat, berarti to be diikuti white. Bukan benda kan? To be diikuti benda, to be sifat, white, putih. The wall sebagai subjek, yaitu temboknya, dindingnya putih. Kita lihat lagi, apakah kita bisa menemukan dengan pola yang sama, yaitu yang subjek to be diikuti sifat. Ya. Kita lihat kalimat yang lain, yaitu the clinic is
very busy. Oh, ternyata muncul juga. Dengan rumus yang bagaimana? Sama tidak? Sama. Yaitu sama dengan the walls are white. Yang sekarang muncul kalimat di teks yang sama. The clinic is busy. Atau is very busy. Berarti sama-sama subjek, lalu to be, lalu busy dan white sama, yaitu sifat. Ya. Sifat. Kemudian they are dentist. Nah, di sini lihat sama enggak? Kalau tadi walls are white. Walls are white. Sekarang kita lihat yang lain. They are dentist, surgeons, internist, etc. Berarti subjek to be diikuti benda. Apa bedanya tadi dengan there? Kalau tadi there diikuti to be benda, kalau ini subjek to be benda. Jangan lupa bedakan artinya. Kalau yang there to be benda, there disebut artinya ada. Ada, jangan lupa. Ada benda, ada buku, ada pulpen, ada polisi. Ada hewan. Banyak hewan di kebun binatang. Dan there are many animals in the zoo. Sekarang bukan there tapi subjek. Subjek to be. Lalu dentist, benda kan? Dentist, surgeons, ya. Itu benda. Maka polanya sama nggak dengan walls are white? Sama nggak? Sama nggak dengan the clinic is busy? Coba lihat, sama, ya kan? Samanya bagaimana? The walls are white. Kemudian yang bawahnya adalah they are dentist. Kemudian the clinics are busy. Rumusnya sama, yaitu the walls are white, subject to be berupa kata sifat. Kemudian the clinic is busy, subject the clinic is to be, busy juga kata sifat. Bagaimana dengan they are surgeons, they are dentists, they are internists, subjek to be benda, tapi polanya sama, yaitu subjek diikuti to be diikuti, kalau nggak benda berarti tadi sifat. Contoh yang lain dalam kehidupan sehari langsung kita praktekkan aja. Kalau ada kalimat the walls are white, kemudian the clinic is busy, yang kata sifat kita bisa buat kalimat dalam percakapan maupun menulis, ya. I am busy misalnya. Berarti subject to be kata sifat. He is strong. Berarti subject to be kata sifat. Ya. He is handsome. My grandpa is handsome. Subject to be kata sifat. Kalau they are dentists, mereka adalah dentist, surgeons, ahli bedah, internist, ahli penyakit dalam, benda. Maka polanya sama, subject to be, maka kita buat saja, kita namakan yang ketiga tadi, yaitu setelah subjek kemudian to be, yang ketiga baik mungkin sifat maupun benda, kita namakan complement atau subject complement. Ya, maka bisa aja kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, misalnya I'm sorry I'm busy. I'm sorry, ya. I'm sick. Saya sedang sakit. I'm sorry I'm not strong enough. Saya kurang kuat, misalnya. Atau ketika memperkenalkan, my father is a businessman. Ya. My uncle is Superman. Nah, so on. Ya. Bahkan dalam negatif pun tinggal ditambahin not. I'm not busy. He is not rich. Dia tidak kaya. He is not strong. Dia tidak kuat.
He is weak, dia lemah. He is not weak. Yang kata benda, ya tinggal tambahin not juga. I'm not a doctor. He is not a doctor. He is not a dentist. He is not policeman. Sama. Dalam pertanyaan pun tinggal dibalik. Ya, dalam percakapan misalnya. Sorry, are you busy? Nah, dari kalimat you are busy. I am busy. Are you busy? Tinggal dibalik. Tubuhnya di depan. Is your mother busy? Is your father rich? Misalnya begitu. Is the scenery wonderful? The scenery is wonderful. Pemandangannya indah. Is the mountain high? Apakah gunung itu tinggi? Dari kalimat the mountain is high. The mountain is not high. Is the mountain high? He is handsome. He is not handsome. Is he handsome? Like that. Jadi positif, negatif, untuk interrogatif. Nah, kalau dalam bentuk lampau ya, he was rich last year. Dia dulu kaya. Berarti subject to be, ya, komplement yang berupa sifat. He was not rich last year. He was happy yesterday. He is not happy now. He was happy yesterday. He was not happy yesterday. Kalau menjadi pertanyaan, was he happy yesterday? I'm happy now. I was happy yesterday. Were you happy yesterday? Begitu. Nah, kebetulan yang berpola ini bisa kita kembangkan. Tidak hanya subjek to be, sifat atau benda, bisa juga yang lain. Coba, siapa bisa menebak? Bagaimana dengan kalimat he is not in the kitchen, she is not in the kitchen, atau she is in the kitchen? Sama nggak? Ya. Where is she? She is in the kitchen. Where is your father? Father is in Jakarta. Where is your mother? Mother is in the market. Where is your wife? He is in my brother's house. Ya, begitu. Berarti juga selain benda, sifat, juga bisa keterangan, khususnya keterangan tempat. Ya, jadi misalnya kalimat yang mirip, misalnya my mother is busy. Berikutnya, my mother is a tailor. Tailor apa artinya? Menjahit. Itu kalau tailor. Kalau tidak tahu Inggrisnya, ketika Anda mau ngomong, bilang aja my mother is penjahit. Nanti lama-lama bisa lancar. Yang penting usahakan dalam bentuk bahasa Inggris, yaitu subjek to be berupa komplement, mungkin sifat, mungkin benda. Tapi ketika kita mengatakan my mother tailor, my mother doctor, mungkin itu sudah bisa dipahami. Jadi bahasa Inggris yang sudah bisa dipahami dan bahasa Inggris yang secara grammar benar. Yang pokok jangan takut bicara, jangan takut menulis. Where is your mother? He is in the kitchen. Where is your father? He is in Jakarta. Where is the cat? The cat is under the table. Where is it? Where is the cat? Where is the dog? The dog is in the corner. It's behind the house. Dan sebagainya. Begitu juga untuk bentuk yang lain, misalnya subject to be selain benda, sifat, tempat, bisa juga berupa contohnya kalimat ini. His hobby is reading. Bagaimana itu? Itu juga subject to be complement. Cuma kebetulan complementnya bukan benda, bukan sifat, bukan keterangan tempat, tapi berupa gerund. Ya. His hobby is reading. My hobby is singing.
His hobby is writing. His hobby is fishing, dan sebagainya. Ya, itu seperti pada teks yang sudah kita lihat. Berdasarkan teks yang kita lihat, ternyata kita bisa belajar banyak menggunakan polanya, lalu kita bisa mengatakannya ke dalam bahasa Inggris. Ya, kata dare to be ke kata benda pun bisa dibuat sama, yaitu bisa kalimat negatif, bisa positif, bisa negatif, bisa pertanyaan. Contohnya dalam teks yang sama pada Smart Health Clinic ada there is a canteen too in the clinic. Maka negatifnya ya there is not a canteen. Pertanyaannya is there a canteen? Ketika kita tanya teman atau ditanya is there a canteen in the clinic? Is there a canteen? Ya, atau there is a canteen in my school. Kalau negatifnya there isn't canteen in my school. Pertanyaannya is there a canteen? Apakah ada kantin di dalam atau di sekolah Anda atau di sekolah kami misalnya. Itu penggunaan to be pada kalimat yang berpola there, to be noun, dan to be pada kalimat berpola subject, to be complement. Ya, kalau tadi there to be hanya diikuti benda, there is a book, there are some pens, there are some students, there are some new books, itu tetap benda. Tapi kalau yang subject to be complement, complementnya bisa benda. He is very strong, he is very strong man, itu benda. Ya. He is a good doctor, itu juga benda. Tapi kalau yang sifat hanya sifat saja. Contohnya he is strong, he is rich, he is happy, he is cheerful every day. Kemudian bisa keterangan tempat. My mother is in Jakarta, the cat is on the table. Ya. Bisa Sharon, my hobby is reading, his hobby is fishing, dan sebagainya. Semua tadi baik there to be benda bisa dalam bentuk positif, bisa dalam bentuk negatif, bisa dalam bentuk pertanyaan. Lalu yang there to be complement, complementnya bisa sifat, benda, keterangan tempat, atau bahkan berupa gerund, dan bisa selain positif juga bisa dalam bentuk negatif statement, dan bahkan bisa dalam bentuk pertanyaan. Sehingga baik subject to be complement maupun there to be noun itu bisa dalam bentuk positif, negatif maupun pertanyaan. Demikian, mudah-mudahan berguna. Silakan bila Anda silakan like, dan mudah-mudahan juga berkenan untuk subscribe, mungkin juga comment, dan kalau berkenan juga share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.